Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Tandiwela. Di sini saya akan sedikit membahas strategi bisnis dalam pemasaran digital. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam strategi bisnis sebagai isu penting. Isu strategis adalah sebuah terminologi yang bersumber dari bidang kajian manajemen strategis. Thomas A. Ambler 2008 menjelaskan bahwa isu strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan bisnis sebuah perusahaan. Igor Ansoff 1980 memberikan pengertian tentang isu strategis sebagai sebuah perkembangan ke depan yang baik terjadi di dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Menurut Jen Dutton 1980, isu strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan tren-tren yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa isu strategis merupakan sebuah kondisi atau perkembangan peristiwa atau tren yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategis organisasi. Isu strategis, isu tidak selalu identik dengan masalah. Isu strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi. Dalam dunia bisnis, isu strategis sangat penting digunakan dalam merumuskan strategi di 3 tingkatan, yaitu korporasi, bisnis dan fungsional, atau disebut dengan Hanger dan Wieland 2003. Berbeda dengan sektor publik, maka perumusan isu-isu strategis pada sektor privat cenderung dilakukan dengan lebih hati-hati dan penuh perhitungan. Dengan pertimbangan tersebut, mengidentifikasi isu strategis selalu dilakukan dengan sebuah kegiatan riset yang penuh dengan perhitungan kuantitatif dan membutuhkan biaya yang besar. Kita masuk yang kedua, perilaku konsumen dalam pasar digital. Perkembangan di era digital yang begitu sangat berdampak pada hampir sebagian besar kehidupan. Terhadap pada perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Hal ini tentu harus disadari oleh para marketer, sehingga strategi yang diterapkan dapat mengembangkan usaha bisa kompeten dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan tersebut. 4. Perilaku konsumen di era digital. Sebagai besar konsumen, Indonesia akan lebih dulu mencari tahu kualitas dari produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Biasa mereka akan memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimonial yang terdapat pada toko online Anda. Oleh karena itu, untuk lebih unggul dibandingkan kompetitor, pastikan Anda selalu memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Sebagian besar justru memilih harga produk yang lebih mahal, namun tentunya dengan kualitas
dan layanan yang lebih baik. Jadi di era digital seperti sekarang, harga murah tidak ada lagi menjadi satu-satunya daya tarik, karena dari harganya bisa menilai ya, kalau yang mahal itu ya kualitasnya dijamin bagus. Secara otomatis memaksa setiap perusahaan untuk menyediakan tipe pembayaran ini melalui aplikasi online. Fitur-fitur canggih yang pada sistem kasir online dapat mempersingkat waktu pemesanan, menyediakan metode pembayaran yang mudah, serta memungkinkan cetak resi instan. Dan yang ketiga, menyukai personalisasi. Masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan yang Anda berikan. Melalui produk atau layanan yang telah disesuaikan dengan pelanggan, Anda bisa memberikan keputusan tersendiri sehingga berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak ingin tertinggal hype atau tren. Salah satu perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital yaitu mereka tidak ingin tertinggal hype atau segala sesuatu yang sedang menjadi trending topik. Mereka tidak boleh tertinggal. Begitulah. Peluang ini bisa dapat memanfaatkan sebagai momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang di tengah terjadi perbincang masyarakat luas di media sosial. Kita masuk materi yang ketiga, strategi promosi dalam pasar digital. Pertama kita masuk strategi digital marketing menggunakan cloud marketing. Cloud marketing adalah sebuah upaya pemasaran digital yang dipersonalisasi dan terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman pembeli. Cloud marketing juga adalah membawa sumber daya dan aset perusahaan ke dunia online. Strategi pemasaran digital ini merupakan bentuk dasar dari berjualan secara online. Berjualan online yang bertujuan untuk menjangkau konsumen dimanapun mereka berada, baik mereka sedang beraktivitas maupun tidak. Di media sosial tinggal mengunjungi website atau memeriksa email. Dan yang kedua, strategi pemasaran digital lewat online marketing. Online marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, email, bahkan augmented reality. Hal ini bisa dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, atau sekedar postingan sederhana melalui media sosial. Yang ketiga, strategi pemasaran di era digital dengan memanfaatkan konten marketing. Konten marketing merupakan proses pemasaran dengan membuat dan mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target konsumen. Konten-konten berupa foto, video, story, marketing, audio, dan lain yang menarik, relevan dan bernilai merupakan kunci keberhasilan metode ini. Dengan di era pemasaran digital sekarang dapat terjadinya konten marketing pemasaran yang membuat menarik pelanggan. Dan yang keempat, strategi pemasaran digital dengan media sosial. Media sosial marketing adalah kegiatan pemasaran produk atau layanan menggunakan platform media sosial
datang kepada konsumen dan berintegrasi dengan mereka melalui platform media sosial memberikan dampak yang besar pada perkembangan bisnis. Terima kasih, sedikit lebih kurangnya materi dari saya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.